Pada hari ujian masuk, gadis itu tiba-tiba mendapati dirinya berdarah. Guru segera memutuskan untuk menghentikan ujian demi keselamatan, dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, gadis itu menangis memohon kepada ayahnya untuk menyelamatkannya, karena dia telah diracuni. Namun, ayahnya, yang dipengaruhi oleh ibu tiri, menganggap dia berpura-pura sakit untuk menghindari ujian. Jadi dia mengabaikan permohonannya. Untuk menghemat uang, neneknya memberinya obat yang sudah kadaluarsa. Namun setelah meminumnya, gadis itu tidak membaik. Sebaliknya, darahnya terus mengalir. Dokter yang melihatnya terkejut dan baru menyadari gadis itu telah meminum obat pengencer darah. Namun ketika melihat gadis itu sekarat, keluarganya malah meninggalkannya. Mereka pulang untuk merayakan ulang tahun ibu tiri. Akhirnya, gadis itu meninggal dalam keputusasaan. Namun takdir mempertemukannya dengan kehidupan baru. Kali ini dia kembali ke hari sebelum ujian. Dia memutuskan untuk tidak lagi menerima ketidakadilan, dan membuat mereka membayar atas tindakan mereka. Ketika ayahnya meminta dia mencuci kaki ibu tirinya, dia dengan tegas berkata, dia akan mengikuti ujian keesokan harinya dan tidak ingin membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Ayahnya tertawa dan berjanji jika dia lulus ke Oxford, dia akan membelikannya rumah. Namun ibu tiri langsung melompat dan mencegahnya, karena selama ini dia terus merendahkan gadis itu, mengatakan gadis itu tidak berguna. Padahal gadis itu selalu menjadi yang terbaik di kelas. Namun, ketika ayahnya hampir menyesal, gadis itu langsung mengejek ayahnya yang tidak bisa menepati janji. Akhirnya dia setuju dengan taruhan itu. Gadis itu tahu bahwa ibu tiri dan wanita licik tidak akan berhenti begitu saja. Jadi malam itu, dia memutuskan untuk memantau mereka dari luar kamar mereka. Benar saja, dia mendengar mereka sedang merencanakan sesuatu. Ternyata, mereka telah menaruh hormon ke dalam minuman gadis itu 2 minggu sebelumnya, yang menyebabkan siklus menstruasinya tertunda hingga ujian. Malam itu, mereka berencana menambahkan racun ke dalam air gula merah gadis itu, untuk merusak ujian keesokan harinya. Saat itu, gadis itu memutuskan untuk membuat mereka membayar atas perbuatan mereka. Dia diam-diam mengganti air gula merah itu dengan teh perawatan kecantikan yang biasa diminum ibu tirinya. Keesokan harinya, gadis itu mempersiapkan dirinya untuk ujian. Namun sebelum berangkat, ibu tiri dan wanita licik itu masih mengejek gadis itu. Namun, belum sempat berkata lebih lanjut, ibu tirinya tiba-tiba mulai berdarah dengan hebat. Melihatnya, mereka segera membawanya ke sofa. Namun, darah terus mengalir dari kakinya. Neneknya melihat bahwa dia akan keguguran dan segera meminta ayahnya untuk menyelamatkan anak itu. Namun, ayahnya tidak peduli dan malah marah. Meskipun ibu tirinya tidak memiliki anak, dia hanya akan menyayangi gadis itu. Melihat neneknya yang marah, gadis itu berkata bahwa dia bisa memberi ibu tirinya obat antiinflamasi. Namun, neneknya justru memberikan obat yang sudah kadaluarsa kepada ibu tirinya. Begitu ibu tirinya meminumnya, dia mulai menjerit kesakitan. Saat dokter datang, mereka langsung terkejut melihat banyaknya darah yang keluar. Mereka langsung bertanya apa yang dia makan kemarin. Gadis itu menjawab bahwa ibu tirinya selalu minum teh perawatan kecantikan setiap malam. Namun, saat melihat ekspresi wanita licik yang canggung, gadis itu dengan peduli menanyakan kondisi kesehatan wanita itu. Lalu, dengan cepat dia berbalik dan bertanya apakah wanita itu telah menambahkan sesuatu ke dalam teh ibu tirinya. Wanita itu langsung teringat racun yang ditambahkannya ke dalam air gula merah gadis itu, dan langsung menebak bahwa ibu tirinya salah minum. Namun, dia tahu bahwa jika ini terungkap, dia akan dihina oleh semua orang. Saat gadis itu melihat dia diam, dia langsung berkata bahwa wanita licik itu sangat menyayangi ibu tirinya. Tentu saja, dia tidak akan menyakiti ibu tirinya. Namun, pada detik berikutnya, gadis itu memegang tangan wanita itu dan bertanya apa yang ada di bawah kukunya. Wanita itu langsung panik, dan setelah diinterogasi oleh semua orang, dia akhirnya mengakui kebenarannya.